September 2022 dilaporkan bahwa Jepang telah menggalakkan konsep Society 5.0, konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan, dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia. Sebagai informasi, konsep Society 5.0 memungkinkan sumber daya manusia serta teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence hidup berdampingan guna meningkatkan standar bisnis dan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Society 5.0 disebut juga sebagai era kebangkitan masyarakat. Lalu, kita akan memanggilkan beberapa ahli yang akan memberikan beberapa pandangan mereka tentang Society 5.0 ini. Kalau menurutku, kehidupan teknologi ini sangat memudahkan ya pekerjaan manusia setiap harinya. Namun hal ini bisa menjadi bumerang bagi banyak orang. Salah satu contohnya yaitu tergantikannya pekerjaan manusia oleh robot atau AI dan mesin canggih yang dapat mempersempit lapangan pekerjaan. Di masa Society 5.0 nanti manusia dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali informasi serta menciptakan inovasi baru guna menunjang kelangsungan hidupnya. Maka dapat disimpulkan manusia di era ini bersikap dan berpikir maju dan harus mengikuti pola perkembangan zaman, namun tidak lupa dengan identitas bangsa Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan beberapa pandangan mengenai Society 5.0 ini. Setelah ini, saksikanlah video animasi dari kelompok kami. Jeremy sedang berada di rumah dengan adiknya. Claude, ayo kita ke gereja. Bentar lagi, belum selesai nih, masih seru-serunya gamenya, sabar dulu. Ya gini nih wis, udah pagi. Apa sih yang pertama kali kamu cari ketika bangun tidur? Buka HP lah, mau apa lagi? Yang ngapain buka HP pagi-pagi? Buka WhatsApp, tukar kabar, selfie, terus posting dengan Instagram. Pernah gak sih kamu cari pengetahuan di HP gitu, yang lain gitu apa? Terakhir kali sih buka peta di Google Maps minggu lalu. Nah gini nih, tiap hari buka HP tapi cuma buat hal-hal yang gak guna. HP itu untuk memudahkan mencari kita informasi tiap hari. Kita tuh diperdaya oleh gadget. Kalau enggak digunakan dengan bijaksana, teknologi akan menggilas diri kita sendiri nih. Oh gitu ya kok. Iya, tanpa sadar gadget itu mengubah kebiasaan manusia. Dari tidur sampai tidur lagi, tidak bisa lepas dari gadget itu. Makanya jangan terus-terusan main komputer. Makanya jangan asik terus sama komputer. Terus jangan sampai kamu sibuk dengan dunia maya membuatmu lupa dengan ibadah. Jangan sekali-sekali yang fokus pada komputer akan lupa pada kehidupan lain. Ya udah, oke, aku bakal stop main komputer. Telah dilaporkan bahwa terdapat cuitan di internet mengatakan bahwa Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN akan menyadap ponsel warga. Aktivitas yang dipantau pemerintah mulai dari panggilan telepon hingga media sosial. Kok emang beneran ya berita kayak gitu? Bukannya kita jadi nggak ada privasi kalau disadap kayak gitu? Kan menurut UU Telekomunikasi oleh pasal 40 UU nomor 36 tahun 1999, penyadapan merupakan hal yang terlarang kan? Lah, emangnya kamu percaya sama hal begituan? Kan itu dari cuitan orang di Twitter. Kita juga tidak pernah tahu apa itu benar atau tidak dari sumber resmi. Makanya jangan pernah percaya sama berita yang begituan. Gak ada bukti yang konkret sama sekali itu. Terus kita harus gimana agar bisa tahu itu berita hoax atau enggak? Terlalu banyak berita sampai aku bingung mana yang benar, mana yang enggak. Ya banyak kok caranya, gampang juga kok.
Yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Sama yang kedua, cermati dari berita mana yang kamu dapat. Pastikan berita itu benar atau enggak. Oh gitu ya kok. Tapi emang ini beritanya benar ya? Oh, kamu belum baca. Menurut situs resmi news.com telah dikonfirmasi melalui juru bicara BSSNN mengatakan bahwa informasi itu tidak benar, atau istilahnya itu kayak hoax lah gitu. Makin kesini lama-lama banyak berita yang mengkhawatirkan sih. Kayak lama-lama takutnya memecah belah Indonesia gitu. Benar juga ya. Harusnya oknum-oknum yang menyebarkan hoaks itu diberi sanksi nggak sih? Biar mereka jera dan tidak menyebarkan berita hoaks lagi. Betul, semoga aja sanksi mulai ditegaskan. Ya udah, ayo tidur. Udah malam ini. Halo, salamat pagi. Apa anda karyawan kantor ini? Ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi. Kok bisa ada robot di sini? Aku adalah robot buatan perusahaan ini. Robot sebagai project masa depan untuk Indonesia. Jika saya adalah untuk menjadi dan membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Wih, Jeremy nih. Gimana kabarnya? Widih, lama gak ketemu. Baik sih. Gimana kerjaannya sekarang? Fantastik. Kemarin aku tuh dapat project untuk buat sesuatu bernilai jual tinggi, dan ketika berangkat ke Jepang ya ada yang bikin aku wow gitu di sana. Nah di sana tuh lagi populer banget yang namanya robot mirip manusia. Jadi aku belajar di sana untuk membuat robot ini dan diterapkan di Indonesia juga. Ya, hal itu bukan suatu hal yang mustahil. Kalau hal ini dibawa ke Indonesia menjadi hal yang sangat booming sih. Ya bisa juga sih, tapi tahu kan, kayaknya orang-orang Indonesia itu masih belum berminat dalam hal ini. Lah, kok pesimis sih? Walaupun robot ini bisa banyak membantu pekerjaan manusia di masa depan, tapi perawatan dan harga produksi untuk satu robot kayak tadi itu mahal banget. Dan ya, lama-lama kalau robot bisa ngelakuin apa yang manusia nggak bisa lakuin, bisa-bisa semua pekerjaan di dunia ini tuh dilakuin oleh robot tanpa perlu mengandalkan manusia lagi. Ya benar sih, apapun teknologinya ya mungkin akan memandu manusia, tapi ya ada dampak negatifnya juga. Robot humanoid adalah jenis robot yang mirip dengan manusia, tidak hanya penampilannya tetapi juga tindakannya. Namun sampai saat ini belum ada robot yang mampu berinteraksi secara mandiri, dalam arti tanpa perintah oleh manusia. Sim, ngapain? Sibuk banget sih. Iya, lagi sibuk banget nih. Lagi buat proyek rahasia dari pemerintah untuk perusahaan sih. Semacam bikin superkomputer lah. Hah? Komputer apaan itu? Gak pernah dengar aku nama tuh komputer. Ya, superkomputer ini untuk semacam alat hitung yang menggunakan dengan kecepatan yang tinggi. Misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data. Wih, keren banget. Selain itu, komputer kuantum bisa apa lagi? Nah, di Jepang, superkomputer ini membantu peneliti Jepang dalam menanggulangi penyebaran virus. Lalu, para peneliti ini memprogram superkomputer ini seolah-olah digambarkan terpapar virus. Lalu, simulasi dijalankan untuk memperlihatkan penyebaran partikel aerosol dan droplet saat duduk di meja makan. Keren kan? Apa sih fungsi komputer ini untuk kedepannya? Banyak banget dong. Sejak kemunculannya, komputer ini telah menarik banyak minat dari Indonesia. Kinerja yang cepat dan sifat yang universal memudahkan serta mempercepat para periset dalam mengembangkan solusi AI. Walah, ya keren. Ya udahlah, semangat. Aku tak pulang dulu. Tumben banget mau jemput aku. Ya mau gimana lagi? Hari ini perkiraan cuaca gelap banget sih. Ntar lu gak bisa pulang. Kenapa kok? Aku pikir
Kalau dipikir-pikir, semakin jalannya waktu, dunia semakin berkembang ya, termasuk teknologi juga gitu. Ya iyalah, semua jadi serba praktis dan membuat hidup manusia jadi lebih canggih dan mudah. Very lucky. Human are given the mind to develop something. On the other hand, isn't there a good and bad impact? What are the good effects? The good impact is that all needs related to technology become easier and more practical. That's right. So what the bad impact? There are many bad effects. Reduce direct human socialization, so they are more dependent on technology than their own business and many others. Apa kedepannya dunia akan semakin maju ya? Ya bisa jadi, kita tidak bisa memprediksi masa depan kayak gimana gitu. Ya, tugas kita sebagai pelajar adalah belajar agar kelak menjadi bangsa yang baik. Ya makanya belajar yang benar, jangan gadget terus saja. Iya, rewel banget sih. Ini kita di mana sih? Oh, mau nonton pertunjukan musik? Ini lagi mau lihat pertunjukan apa sih? Ya di online sih bilangnya itu pertunjukan Tatapuan Sungut yang diciptakan Abdul Syukur itu loh, yang terkenal. Hah? Udah lah, lihat aja lah dulu. Gimana? Bagus kan? Bagus sih, tapi jujur ya, nggak paham sama sekali sama musik tadi aku. Ya maklum nggak paham ya. Musik kontemporer itu benar-benar kayak lukisan abstrak gitu, kayak berantakan. Musik ini emang kayak susah dipahami gitu. Oh gitu, emang kamu paham lagu apaan tadi? Ide utamanya tuh mentransfer bunyi-bunyi gamelan, terus kayak vokal dan alat musik perkusi tradisi berupa saron, kendang, dan semacamnya melalui manusia gitu. Ibaratnya kayak main gamelan, namun dengan suara mulut. Ini bunyi-bunyi itu dikemas menjadi satu kesatuan suara yang otonom gitu, bukan bermasuk mengimitasi suara gending dan yang dimainkan oleh suara manusia, namun bunyi-bunyi tersebut disusun ulang hingga membentuk sebuah komposisi mandiri. Oh alah, gitu toh. Aku baru tahu. Informasi yang sangat berguna nih. Ya udahlah, kita pulang aja. Udah malam juga nih.